bapak-bapak tuh emang harus punya side job nggak sih? Walaupun pekerjaannya misalnya udah established nih gitu, tetap punya bisnis sampingin nggak sih menurut lo? Nggak harus itu menurut gue. Tahu Yudi? Enggak, menurut gue juga nggak harus. Masa sih tergantung penghasilannya berapa ya? Mungkin iya, terus gue sih ada pertimbangan kerjaan lo cukup menyita waktu dan tenaga lo apa enggak menurut gue. Kan kalau gue sekarang kondisinya kan insya Allah udah mau punya anak. Amin. Nah itu Amin. tuh kayaknya mental state gue kayaknya nggak akan pernah cukup deh gitu. Harus banyak-banyaknya gitu ya? Iya, jadi gue tuh kayak padahal kalau dipikir-pikir maksudnya pemasukan gue sih bisa aja cukup, tapi kayaknya agak overthinking ya, buat nanti masa depan anak lo gimana kayak, gitu. kan mikir kan, aduh nambah 1 orang lagi nih, ini aja udah segini. Oh terus lo ngukur umur iya kan, sekian. terus anak gue harus sampai kuliah kan pasti Iya, 20 tahun berarti itu ya. Sementara kan kalau faktor naik gaji itu kan gak segampang itu kan, maksudnya kadang juga naik gaji paling berapa persen sih dari gaji kita, yang gak mungkin lo bisa, jarang terjadi lah 50% kenaikan dalam setahun kan. Bener. Jarang kan, paling minim 10% paling enggak ya naik gaji gitu. 10 sih udah enak sih sekarang. Ya tergantung, kalau gaji lu 1 juta 10% Iya, enggak maksudnya di ekonomi sekarang iya, ngarepin. apalagi di ekonomi sekarang kan lagi, ya siapa yang bilang sekarang lagi baik-baik aja, kayak jarang deh gue ketemu orang kayaknya lagi agak susah gitu. Makanya kayaknya mikirnya, gue harus punya beberapa pos lagi deh gitu. Bukan istri ya? Iya. Pos. Beda loh. Iya. Tapi itu nggak salah juga, Cim. Jadi kalau tadi gua sama Yudi beranggapan nggak harus, ketika lu punya mindset kayaknya harus deh. Ya nggak masalah. Menurut gue itu juga, makanya dia akan sangat bergantung pada Kebutuhan dia dan kebutuhan masing-masing orang dan keluarga gitu ya. Maksudnya gue kalau bercermin sama pribadi gue kerja nih udah belasan tahun lah ya sekarang gitu ya. Pada periode itu gue pernah punya side side project side lah ya. hustle kalau kata Iya. anak sekarang gitu ya. Ada yang gagal, ada yang masih jalan. Gitu. Nah itu lo kenapa memutuskan, kadang-kadang gini, gue ketemu sama temen gue yang emang mikir harus punya bisnis lain. Pertama mereka mikirnya, mereka nggak akan selamanya di kantor itu, pasti ada masa pensiunnya, ya kan? Betul. Belum tentu pensiunnya bisa lebih menjamin dibanding mereka udah kerja gitu. Nah lu apa pertimbangan waktu itu? Kalau dulu gue sama dengan latar belakang pemikiran kerja tuh nggak akan sampai selamanya gitu ya. Jadi coba deh gue wirausaha gitu. Wirausaha. Dan ini sesuatu yang beneran baru buat gue saat itu kan. Apa tuh? Panti pijat? Enggak, kita ternak ayam. Udah tahu Ayam kampus? pasti ujungnya gitu. Tapi gue jualan ayam bener. Oh bener? Jualan ayam. Nah, cuma tadi dengan latar belakang itu pun gue nggak akan melakukan kalau nggak ada peluang. Oh, Maksudnya lu udah waktu tahu itu, lah. Maksudnya lu nggak berani gambling yang nggak jelas gitu kan? sorry bukan peluang ya apa? Tiba-tiba ada opportunity gitu. Jadi yang lakuin itu tuh pertama tuh apa sih ininya bentuk bisnisnya kalau boleh tahu? Gue kan gini, jadi pertama tuh toko pakaian. Toko pakaian itu karena ada kerabat gue memiliki satu brand lah, ya kan. Nah terus ketika kita sewa rukonya nih, yang punya rukonya bilang, Pak Fajar kita gimana kalau kita joinan bisnis di sini nih masih ada space. Wah saya nyewanya cuma buat segini doang nih. Oh enggak, kalau buat yang ini nggak usah. Ya udah, bener juga ya cobain. Terus apa ya makanan beneran dari nol banget, cari-cari kokinya gitu. Itu sendiri berarti? Resto berarti? Dibilang resto juga enggak karena ini 2020 bulan April Mei. Baru Jadi lah lagi ya, mulai pandemi banget dong. pas pandemi. Makanya itu yang ternyata banyak pelajaran banget tuh. Jadi dibanding harus ikut kursus pelatihan atau pengajaran soal bisnis, gue cenderung waktu itu dan pelajarannya lumayan gede, mahal, akhirnya gagal tuh. Gitu. Banyak banget hal-hal yang bikin gue, waduh harusnya nggak gini nih dulu. Ya udah, itu gagal cuma bertahan 4 bulan kalau nggak salah. Nggak, itu sebenarnya masalah timing saat pandemi aja atau sebenarnya? Itu satu, tapi banyak variabel permasalahan lain lah. Kayak ternyata tuh gue sama partner gue, nah itu. Kalau sama partner itu lu benar-benar mesti yakinin banget kesamaan visi misinya. Terus yang kedua, jangan pernah membiarkan partner lu itu, ini pelajaran buat gue ya waktu itu ya.
nggak ada sesuatu yang dia korbanin. Maksudnya kayak dulu tuh. Oh, ya kalau lu duit dia lu juga aja nih, apa? lu aja nih. Dia cuma ini nih pakai aja tempat Nggak- gua. Kesannya kan itu udah Oh iya kayak iya iya. yang ternyata gua tahu ternyata ya ada ceritanya lah di balik itu. Ternyata itu juga bukan tempat dia. Dia nyewa, bikin usaha, nggak jalan. Sayang dia nawarin ke gua gitu kayak dia. Berarti lo baru kenal orangnya? Baru kenal karena dia waktu itu yang menguasai si tempat itu, menguasai dalam artian menurut gua kepemilikannya gitu. Hercules? Bukan, itu menguasai lingkungan. Apa susah ya? Di situ gue langsung gini kayak, waduh, nggak boleh kayak gini nih. Maksudnya lo jangan sepenuhnya percaya langsung ya sama orang yang lo baru kenal. Sama tadi terus, tuh, kalau mau kita bareng-bareng keluar duitnya sama. resource yang sama. Nggak bisa kita, ya gua nggak tahu ya ini bener apa enggak. Tapi kan gitu kan, artinya lo ada kesamaan ini dulu nih, senasib Sisi, sepenanggungan kalau misalnya ini gagal, atau it turns out to be successful, kan lu berdua juga yang hasilin. Tapi kalau yang satu modalnya kurang, kesannya kan jadi kita doang. Tapi kalau gue sih pertanyaan gini kan emang pasti sulit bagi waktunya. Lo kan kerja kantoran, itu udah pasti ngabisin waktu lo hampir setengah hari lo ya. Wah lebih lah ya. Iya kan? Nah terus gimana tuh ngebagi waktunya antara ya kantoran jalan, terus si side hustle juga jalan gitu. Oke, kalau yang waktu itu memang tadi Jin karena ada opportunity lahir karena kondisi COVID. Oh, yang lu bilang lu WFH itu ya? Jadi lu Iya, waktu lu juga, iya. oh iya. Jadi di satu sisi COVID tuh sebenarnya memang jadi suatu apa ya? Cobaan Blessing berat in gitu disguise kan. ya, blessing in Tapi disguise ternyata ya. gue jadi banyak waktu nih. Iya, Jadi iya. perjalanan yang biasanya ke kantor sejam lebih atau Iya, gimana iya. kan itu kosong juga Iya. kan gitu. Ya tapi ternyata ada yang masih jalan, ada yang ya langsung dibayar kontan, gagal gitu baru belum nyampe 6 bulan. Tapi Cut loss. tapi ya itu tadi sih maksud gue seberapa pentingnya ya buat kita sebagai bapak lah ya gitu, sebagai bapak rumah tangga lah kalau enggak gitu, untuk punya revenue stream yang jangan cuma satu sih. Kalau gue sih semenjak gue kan lumayan ini ya nano lah perjalanan hidup gue ya. Gue pernah kerja corporate juga pernah, terus jadi semacam talent juga pernah gitu. Ada dua sisi sih yang gue lihat ketika gue jadi talent, emang source revenue-nya tuh lebih banyak dan lebih angkanya bisa lebih menjanjikan dibanding gue kerja kantoran. Tapi itu ada musimnya lah, ada periodenya. Kadang ada masa-masa anjloknya, kadang masa nanggoknya gitu ya istilahnya. Nggak konsisten ya? Nggak konsisten. Tapi memang secara jumlah menurut gue lebih menarik menjadi talent gitu. Dan secara alokasi waktu menurut gue tuh lebih seneng jadi talent karena gue nggak menghabiskan waktu gue untuk satu pekerjaan doang. Iya. Misalnya gue ngapain nih jadi podcaster waktu itu. Kan gue cuma datang syuting 3 jam selesai lah paling nggak habisnya. Terus gue ambil apa job lain, VO gitu. Terus gue ambil apa job lain gitu. Nah itu lebih enak. Sementara kalau gue kerja kantoran kan udah pasti kekunci tuh. 9 sampai 6 tuh gue agak susah tuh ngerjain hal yang lain. Itu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi karena duitnya cuman akan segitu aja kalau kerja kantor. Iya. Itu rasanya tuh kayaknya gue butuh yang lain deh gitu. Apalagi kebutuhan akan nambah nih. Terus situasi sekarang juga lagi nggak bagus gitu. Lu Yud, ada? Nggak ada Dari dulu. ngapa-ngapain gue. Makanya tuh gue tuh kasus yang ini loh, gue ngutamain kesehatan mental gue. Karena kerjaan gue menguras tenaga gue dan mental pikiran gue sih. dan pikiran gue. Terus Jadi tuh gue setelah kerja tuh gue pengennya tuh istirahat. Waktu buat diri gue sendiri gitu. Gue malas mikirin apa-apa gitu. jadi kita udah ngobrol ini sama dia. Kayaknya dia tuh bukan di kantor yang sesuai dengan ininya dia kan. Iya, benar. Itu lumayan ini menyita energi itu. Iya, bagi gue iya. Nah, lu ngakal ini gimana Pis? Misalnya nih buat bapak-bapak gitu. Ya buat gua ada lah. Kan gue bentar lagi insya Allah ya. Ini Maksudnya agak bergeser dikit. Tadi gue nangkep pertanyaan lu. Kalau gue refleksi nama diri gue gitu, bergeser dikit dari side hustle, gue juga punya kekhawatiran. Apalagi kan gue single garden ya, satu-satunya penopang kehidupan sumber ekonomi revenue di keluarga. Jadi itu kepikiran juga. Nah cuma gue kepikirannya bukan pada saat itu terjadi gitu ya pemikiran seperti itu.
itu bukan langsung ke nambah source of income. Gue lebih ke kayak antisipasinya apa ya, akhirnya gue ambil asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, gitu-gitu. Terlepas misalnya kesehatan lu udah di cover sama tempat kerja lu, nah gue ini. Ya, jangan kesannya jadi gue mempromosikan asuransi. Tapi itu yang gue rasain. Nah, abis itu kalau balik ke yang apa, kenapa abis itu tetap gue berusaha gitu. Kayaknya lebih karena tadi ya, kesempatannya muncul. Abis itu gue berpikir, oh iya nih, kalau ini jackpot kan, ya siapa yang ini. Tapi divisi lu tuh emang nggak ada untuk ya suatu saat gue harus punya lah, maksudnya kan gue pasti ada masa pensiunnya gitu. Yang menopang lo di masa pensiun berarti kalau lo plannya adalah lewat si instrumen asuransi itu ya. Jadi lo udah nggak perlu kerja, ya udahlah gitu. Asuransi itu kan kalau gue udah nggak ada atau gue kalau sakit gitu. Sebenarnya itunya cita-citanya tetap ada. Cita-cita bahwa gue nanti kayak contoh gue mau ngapain ya abis pensiun gitu. Kebayang gue misalnya nih saat ini gitu. Misalnya gue punya usaha kedai kopi, kan enak banget ya. Pensiun bisa sekalian usaha ngobrol, walaupun gue yakin tidak akan semudah itu. Tapi paling nggak cita-citanya tuh ada setelah pensiun tuh mau gitu. Cuma kalau kita balikin ke kondisi sekarang, tadi kayak Yudi juga kan udah capek kesedot. Akhirnya cenderung yang gue lakukan itu ya business as usual. Ini yang sekarang masih jalan itu kan ya udah jalan aja dan dimonitor sama istri gue gitu. Guanya nggak into it banget sebenarnya bisa Berarti dibilang. kalaupun kita misalnya mau bikin side hustle ya, misalnya udah berumah tangga, bapaknya kerja nih, misalnya istrinya enggak. Berarti kita bagi fungsi sama istri ya. Kita punya bisnis ini karena lu waktunya terbatas. Bisa lu jadi percaya kan? kayak gitu. Kita kan direncanakan berarti Pis, Apa? sama istri lu. Pas sebelum lu bikin usaha nih, nanti kita begini ya kira-kira nih kalau aku nggak ada waktu, kamu yang giniin apa gimana, sebenarnya ada omongan nggak sih kayak gitu-gitunya? Kalau obrolan itu karena bisnisnya juga bareng sama kerabat keluarga istri gua. Jadi ya udah emang Ya nggak, paling nggak faktor trustnya udah dapat ada. duluan ya, udah aman lah gitu ya. Makanya kan beda banget tuh. Itu bisnis yang gue jalanin dengan apa ya, risk assessment-nya lebih ketat gitu ya. Dengan yang waktu itu, wah jalanin dulu deh. Ya yang itu ternyata langsung fail. Yang ini udah berapa tahun berarti ya? 2020, udah 6 tahun, jalan 7 tahun masih jalan alhamdulillah. Toko lo ini ya. Iya nih, maternal punyanya orang Bandung. Iya, karena Jadi ya. taruh sektor 1 ya. Itu berarti udah jalan 6 tahun di sini. Pindah-pindah. Enggak, cuma 2 tempat sih. Kayak gue sempat ngeliat toko lu yang di ini deh. Tapi gue waktu itu nggak tahu itu toko lu di sektor 9 Sektor bukan sih? 9, Di iya. dekat kali itu. Iya, Kasuari waktu itu. Di kali itu kan deket kali itu kan. Ngambang. Ngambang tokonya, iya. Toko ngambang. Toko apung. Memang toko apung. Iya bener ya. Itu Iya, gua pernah cuma lihat. sampai 2002 apa 23 ya, gue lupa nih. 22 kayaknya. Nah terus 23 awal. Terus ya gitulah, ada aja dinamikanya. Tiba-tiba, aduh harus pindah gitu, nyari-nyari. Alhamdulillah dapet di sini. Sebenarnya challenge-nya apa sih, Pis? Ini kan berarti kan industri garment lah ya. Jual pakaian gitu. Challenge-nya apa ya? Maksudnya selama lo sambil bekerja, lo juga punya bisnis jualan pakaian gitu. Challenge-nya apa ya? Challenge-nya adalah membuat orang-orang atau konsumen itu kembali ke toko untuk merasakan sensasi megang membeli bahan, nyobain beda tuh kan. gitu. Apalagi vibes-nya udah disetting sesuai konsepnya si brand-nya kan. Musik-musik ekstrim atau apa yang disetel di toko. Dimana lo agak sulit intervensi di situ ya? Karena itu Sulit karena itu kan value-nya mereka. Ya. kebijakannya di pusat Yang lah punya ya brand, di Bandung. Tapi gue senangnya gini, Cim, kalau itu pun ketika 2020 memutuskan seperti itu kan dari keluarga istri gue ngeliat maternal ini adalah band yang udah punya DNA gitu, udah punya DNA. Dia kan merek pakaian, terus dia ngambil menurut gue niche market lah, yang dulu sebenarnya nggak kebayang akan dipakai atau expand ke customer yang di luar penggemar musik ekstrim misalnya gitu. Oh Tapi DNA ini tuh menurut gue waktu itu dari 2000 berapa belas gue pertama lihat, ini brand kuat nih, ininya brand DNA-nya gitu. Nah itu yang membuat gue punya faith
gue trust, oh iya ini kayaknya layak nih untuk di perjuangkan atau diusahakan gitu ya. Ya sekarang ini kalau misalnya ini ngomongin maternalnya ya, mungkin gue gak tahu juga gue dalam posisi yang tepat apa enggak ngomongin ini, karena dia kan sebenarnya di pusat. Kalau dulu ngelihat maternal sama sekarang, itu kan perkembangannya udah jauh banget. Tapi gue kalau ngobrol sama ownernya ya, Mas Vidi, dia tuh nggak punya kayak kalau di kantor Jim, RJPP. Wah, rencana jangka panjang perusahaan, 10 tahun mau gimana gitu. Yang pada perjalanannya sebenarnya kalau RJPP itu seringnya juga Ya, 10 dinamis tahun lah. nanti Ya, baru tahun perubahan. kedua udah berubah, tahun kedua udah berubah gitu kan. Nah, maternal itu organik banget. Iya, gue kebayang. Lihat aja, oh ya udah, nggak, setahu gue ya kayaknya mereka nggak punya tuh. Wah, nanti mungkin visi ke depannya ada yang jauh banget, tapi yang 5-10 tahun ke depan mau ngapain? Iya. Kayaknya asumsi gue kayaknya nggak ada. Nah, itu yang bikin mereka menurut gue sangat organik. Gitu. Di saat orang-orang tuh memikirkan soal atau pemilik brand memikirkan soal identitas, orisinalitas, jati diri, apa yang gue pengen bikin yang beda. Maternal kan nggak punya mindset itu. Maternal bilang, nah ya udah, there's nothing new under the sun. Ini bahasa gue ya, gue nggak tahu kalau Ya, misalnya tapi bener lah. menurut mereka. Ya udah, ada bikin apa akhirnya? Bikin bola basket, tempel cap maternal, bikin apa? Bikin mangkok, bikin Kayak siapa? sendok. Yang dulu Supreme. Supreme ya, bikin Bata, lu bata, nggak bikin bata bikin juga? juga bata gitu. Jadi kan ternyata dari suatu yang organik dan tidak terencana, selama eksekusinya oke, inilah. Mungkin ada yang bilang, justru rencananya adalah tidak terencana. Itulah rencananya. Tapi keren ya bisa begitu ya. Iya kayak gitu. Jadi ya, Iya. alhamdulillah terasa juga. Berarti yang bisa gue dapat dari lo sebenarnya kalau pengen bikin side hustle misalnya, gue juga kayaknya gue akan kembali kantoran kali, nggak tahu juga ya. Gue pilih sesuatu yang udah established kali ya. Mungkin akan lebih aman gitu. Misalnya gue invest di sesuatu yang udah berjalan. Maksudnya track recordnya udah jelas gitu. Ya atau misalnya kayak paling gampang gue liat kayak Teh Solo banyak banget ya. Di Solo, terus Maksudnya lo udah nggak perlu membuat sesuatu dari nol dengan kondisi lo ada pekerjaan utama gitu ya. Jadi Iya, paling iya, nggak iya. pilih yang minim resiko, yang lo pengawasannya nggak perlu harus hadir terus. Terus dia juga secara brandnya tuh orang udah mudah mengenalnya gitu ya. Iya, benar. Kayak Yudi tadi lah. Misalnya lu udah capek banget kan lu pengennya, yaudah nih gue ada segini. Tapi Iya. kan hati-hati juga kan, Iya, jangan iya, sampai iya, malah iya, dibawa kabur apa gimana gitu. Iya. Karena kan yang waktu yang lo bisnis ayam itu kan, Wah, itu karena berat itu juga belum jalan kan. Berarti bener-bener dari nol kan. Dari nol jalan, terus habis itu ya namanya COVID ya nggak ada yang datang kan ke situ. Kita pasang di online, tetap susah ngangkatnya. Belum lagi dulu kan kita harus Oh ini mikir. berarti restoran ini. Kecil lah McD. restoran. Oh. McDonald 4 bulan tutup. Enggak, gue pikir ternak ayam cuy tadi. Ngomongin ayam, gue pikir ternak ayam. Ada hubungannya lah sama ayam. Enggak, ternyata restoran. Kayak restoran kecil lah Nah, ya. berarti kan dia udah ngejalanin dua usaha yang beda nih. Iya, Maksudnya iya, tantangannya iya. gimana ya? Kalau makanan, kalau gue kan dulu juga pernah gue dulu Wah, sama kalau Icos. makanan. Itu tuh gue mikir sampai sekarang yang susah adalah ketika Lu lu masak. makanan apa nih? Lu makanan apa nih? Ya Prancis dong. Oh iya. Latih tite ya. Gagal rumpi. Padang. Memang. Nah itu tuh yang gue bingung, Pis. Masak hari ini, apalagi Padang kan pakai santan ya. Iya. Besok basi. Iya, nah itu tuh bener. yang bingung. Kalau nggak laku diapain? Masa Itu dibuang? masih mending, Cim. Gue waktu itu udah beli ayam banyak bener. Kagak ada yang beli kan. Itu gue. Makan itu. Makan ayam lu Gue belum kan. punya yang freezer gede. Oh iya. Jadi, nih ayam gue busuk nih lama-lama nih. Dan itu yang pusing gue doang. Iya, Partner gue kenapa nggak mikirin ya? Gitu-gitu. Nah itu tuh emang. Pokoknya. Lo ini partner siapa nih? Apa? Yang Partner partneran. lo yang mana nih? Ayam ini? Yang itu, yang punya tempat toko pertama. Jadi itu dibuat ayam tuh. Jadi waktu itu ada toko pakaian, terus di sampingnya kuliner gitu jadinya. Oh, itu maksudnya ayam maternal gitu. Hitam-hitam. Cemani dong. Bukan. Gotik.
ayamnya hitam ya. Jadi sengaja bakarnya tuh sampai Asli, hitam asli. semua. Yang kulitnya gosong. Pantes ya. Buat penyuka ayam gotik. Buat anak Miss metal, banget, ya. miss banget. Buat lu anak-anak Miss banget metal, emang. gitu. Satanis. Anjur. Iya, jadi kagak laku. Pantes, lu salah. Iya. Mohon maaf. Gue dulu nggak ngerti, gue pikir itu bakal menarik orang. Bikin ayam sehitam mungkin. Kirinya wah gila nih. Kurang hitam nih, Kurang gotik. Masih matang. Ingat pas kulitnya udah hitam ya. Masih matang. Pas QC pertama kan dibuka kulitnya. Dagingnya masih putih. Mesti hitam juga. Aduh, emang gak jelas. Udah bener Jin kayak gitu. Pas Jin. udah itu gitu. Yeah. Daging. Bangga. Pas udah hitam bangga. Ampun. Cuma, aduh, gagal lah pokoknya lah itu. Ya berarti ada tantangannya sih. Gue nggak tahu. Kan gue juga keluarga gue kan lumayan dari sisi bapak gue ada pedagang ya. Jadi gue udah nggak asing lah bersentuhan sama baju-baju gitu. Kalau menurut gue ya enaknya baju, lo tuh nggak ada basinya. Iya. Kalaupun nanti dia udah udah nggak modelnya udah nggak masuk lagi ya gitu ya, atau trennya udah lewat setahun kan lo bisa jual modal. Iya. Benar. Dan itu juga masih bisa kebeli loh orang yang mau jual modal gitu. Bener. Enaknya itu menurut gue kalau bisnis pakaian dibanding makanan tadi. Makanya dia. Lu waktu itu kendalanya apa? Makanan. Iya. Kayaknya basi itu. karena gue salah dulu tuh bapak gue tuh sempat bilang bahwa kalau lo mau jualan makanan lokasi itu paling utama sebenarnya. Oke. Oh. Mau senak apapun makanan lo kalau lokasinya jelek itu agak susah tuh. Nah gue tuh salah milih waktu itu lokasinya. Jadi gue jualan di Blok M, Pujaseranya. Gue tuh waktu survei lokasi gue nggak ngeliat kiri kanan gue jualan apa. Pas gue buka gue baru tahu di sini ada yang jualan daging B2, ada yang jual RW. Walaupun gue halal, tapi kecenderungan orang kalau misalnya ada makanan yang non halal, maksudnya untuk muslim menghindar ya. ya. Sementara kan gue pangsanya lebih banyak kan pangsanya muslim sebenarnya. Iya. Jadi mereka agak menghindari. Buat gitu. datang aja udah, nggak deh. Padahal Makanya kebijakannya sekarang kan nggak boleh dicampur. Kalau lo di Indonesia setahu gue gitu ya. Maksudnya di Gandara City kan ada food court yang non halal, ya udah. Kayak gitu ya. Dipisahin kan yang non Baru tahu. halal, non halal. Iya, kayak gitu ya. Oh. Walaupun ya alat masaknya beda, ada kecenderungan orang kayak Iya. masih itulah gitu. Jangan, buat tidak yang- mendekat lah, tidak. Iya. Nah, gue kesalahannya di situ waktu itu. Padahal yang bilang kan waktu itu kan masakan nyokap gue banyak yang suka kan, katanya Iya, emang enak. Ngeliatnya di situ karena lokasi sih penting sih, makanan tuh lokasi tuh paling penting kata bokap gue. Ya, tadi kayaknya balik lagi kalau mengenai side hustle sendiri dikembalikan ke prioritas masing-masing orang. Ya kan? Siapa tahu ada yang ya udah deh, gue udah gawe, terus dia ngerasa kalau misalnya teralihkan dengan hal lain malah di gawenya nggak fokus. Sayang juga sih. Ya, akhirnya dia ya udah gue striving di sini nih, gue kejar lah gitu kan, karir di sini nggak salah juga. Ya atau kita manage duitnya lebih baik sih. Iya, atau kayak gitu. Dengan segala pemasukan yang ada, atau ya kalau lo mau investasi ya terserah juga ya. Benar. Maksudnya Yang kan penting- banyak instrumen investasi sekarang. Yang penting agak berhati-hati lah, apapun itu tawaran investasinya kan. Iya. Jangan sampai Jangan sampai lo bisnis ayam metal. jangan ditawarin bisnis ayam metal ya, jangan mau berat bisnis. Aduh.